Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 5 dari jurusan Komputerisasi Akuntansi UCIC. Di sini kami akan menjelaskan tentang CRM. Perkenalkan, nama saya Mailinda. Nama saya Safa Salsabila. Nama saya Dewi Prisnawati. Nama saya Muhammad Rizky Setiawan. Apa itu CRM? CRM atau Customer Relationship Management merupakan strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi. Tujuan dari CRM ini untuk mengetahui sebanyak mungkin kebutuhan dan perilaku pelanggan. Tujuannya untuk memberikan dan mempertahankan pelayanan kepada pelanggan yang sudah ada. Seperti membangun database pelanggan yang kuat, membuat profil dari setiap pelanggan, analisis profitabilitas dari tiap-tiap pelanggan. CRM mencakup banyak bidang di setiap organisasi, termasuk 1. Penjualan, 2. Layanan pelanggan, 3. Pemasaran. Kelebihan sistem CRM ini memberikan wawasan yang lebih besar kepada pelanggan tentang bagaimana kinerja bisnis perusahaan, karena sistem ini memberikan gambaran lengkap dan aktivitas di perusahaan. Adapun manfaat penggunaan CRM, yaitu dengan menggunakan CRM semuanya akan mengarah pada komunikasi yang lebih tepat waktu, alur kerja otomatis, menggunakan proses penjualan manual. CRM juga membantu Anda untuk melacak tim KPI atau indeks kinerja utama Anda. Komponen dalam CRM yang pertama ada pelanggan. Semua pihak yang akan, pernah dan sedang menggunakan jasa yang diberikan oleh perusahaan, baik dalam proses melihat, melakukan pembelian maupun maintenance. Yang kedua ada hubungan. Saat perusahaan ingin membangun hubungan dengan pelanggan, maka dibutuhkan komunikasi dua arah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan jangka panjang pada kedua belah pihak. Yang ketiga ada manajemen. Manajemen hubungan dengan pelanggan fokus pada pengelolaan dan peningkatan hubungan. Dengan adanya hubungan yang solid antara perusahaan dan pelanggan, maka akan membantu perusahaan dalam pengembangan keunggulan kompetitif. Contoh perusahaan yang menggunakan sistem CRM, PT Indofood. Seperti yang kita ketahui, PT Indofood ini merupakan produsen makanan terbesar di Indonesia. Berbagai macam makanan dan minuman banyak diproduksi di perusahaan tersebut, seperti mie instan, makanan ringan, susu, dan masih banyak lagi. PT Indofood ini didirikan pada Agustus 1990 yang telah berkembang pesat sampai saat ini, sehingga bisa mengekspor produknya ke luar negeri dan memiliki anak perusahaan di berbagai titik di Indonesia. Tujuan perusahaan ini didirikan yaitu untuk memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. Beberapa tahun belakangan ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solution. Dengan begitu, perusahaan ini memiliki kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan terhadap bahan baku. Berikut implementasi Get, Keep, and Grow terhadap perusahaan PT Indofood. Get atau cara perusahaan mendapatkan pelanggan baru. Perusahaan ini mempunyai strategi tersendiri untuk mendapatkan pelanggan baru sekaligus menguntungkan. Caranya, 1. Memasarkan produk, yang dimana perusahaan selalu melakukan gebrakan yang menjadi daya tarik konsumen terhadap produk yang ingin dipasarkan.
Yang kedua, mempromosikan produknya dengan baik. Indofood melakukan promosi yang agresif dan sangat luar biasa, membuat harga produknya di bawah rata-rata dari produk lainnya, menjadikan konsumen lebih tertarik oleh produk yang sudah dipromosikan oleh perusahaan ini. Yang ketiga, target pasar. Perusahaan ini mempunyai target pasar agar selalu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Cara perusahaan dapat mempertahankan pelanggannya yang telah didapat sebelumnya, selalu menyesuaikan minat konsumen agar mendapatkan efisiensi produksi yang luar biasa dan memaksimalkan pendapatan. Indofood begitu teliti melihat keinginan konsumen sebaik mungkin. Kepastian kualitas produk yang terbaik. Dengan menerapkan garansi terhadap produk tersebut, konsumen akan semakin yakin dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Memudahkan konsumen dalam memilih produk yang sedang diminatinya. Yang terakhir ada grow, menjual produk yang lebih banyak kepada pelanggan. Perusahaan ini mempunyai riset terhadap pasar untuk menyaingi pesaing perusahaan lain dengan mendapatkan unggulan-unggulan terhadap produk yang akan dipasarkan. Untuk itu, perusahaan ini sebisa mungkin terus memperhatikan kualitas dan kuantitas yang ingin dipasarkan. Dengan mempromosikan produk yang sesuai keinginan konsumen, perusahaan ini tidak memerlukan banyak biaya pengeluaran untuk biaya promosi. Hal ini menjadikan keuntungan lebih untuk meningkatkan penjualan agar tidak menurun. Target produknya pun yang dihasilkan harus memenuhi minat konsumen. Yang terakhir, dengan menerapkan sistem diskon, penjual menyarankan produknya kepada konsumen agar membeli produk yang ditawarkan oleh marketing di perusahaan ini. Karena marketing perusahaan mempunyai strategi tersendiri dalam memasarkan produk sehingga konsumen lebih cepat tertarik. Dampak dari Get, Keep and Grow bagi perusahaan ini ialah memiliki banyak keuntungan, khususnya menjadikan perusahaan ini terus berkembang dalam bidang produk makanan yang sedang dijalaninya. Dalam mengembangkan produk baru berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, yaitu tentang keinginan pelanggan, caranya dalam menjaga pelanggan yang sudah ada, dan menarik pelanggan baru dapat merespon lebih cepat kepada pelanggan juga lebih baik. Kesimpulan, CRM merupakan hal baru yang perlu diterapkan secara terus-menerus oleh PT Indofood Flourish karena CRM merupakan salah satu alternatif strategi untuk memperoleh profit melalui manajemen hubungannya dengan pelanggan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi